Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yon El Rosya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teror Hantu Bioskop. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Teror Hantu Bioskop. 분신사바, 분신사바, 오이테 쿠다사이. Sosok perempuan berdarah campuran. Di masa hidupnya, Mary adalah sosok perempuan yang cantik. Namun setelah tragedi itu, kecantikannya berubah menjadi teror yang mengerikan. Bukan Mary, tapi ini pengalaman seorang OB yang pernah bekerja di bioskop tersebut. Bising suara kendaraan terdengar ramai. Agus yang berjalan di atas jalanan aspal sesekali berteriak lantang, meluapkan amarah emosinya ke udara, seakan suara bising itu tidak terdengar sama sekali. Bukan tanpa alasan, Agus yang sudah kesana kemari melamar pekerjaan, tak satu pun ada yang menerimanya. Sampai ketika Agus akan menyeberang jalan, Agus hampir saja tertabrak mobil. Jika saja mobil itu tidak buru-buru menekan pedal rem, mungkin tidak akan ada cerita ini kalau Agus tidak langsung sadar dan menghindar waktu itu. "Goblok!" bentakan lelaki paruh baya dari dalam mobil. Seketika membuat Agus sedikit tersulut mundur dan terjatuh ke pembatas antara aspal dan tanah. Selama dalam perjalanan, Agus masih dirudung kebingungan. Kemana lagi ia harus mencari pekerjaan nantinya, sementara ia harus menanggung hidup keluarganya. Tentunya, Agus membutuhkan biaya yang lebih. Ini adalah pengalaman mistis sekaligus mengerikan yang aku alami ketika bekerja di salah satu gedung bioskop tua di Jakarta. Namanya Agus. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mencari kerja. Tapi sudah 5 perusahaan yang aku datangi, tak ada satupun yang mau menerimaku jadi karyawan. Karena sudah buntu dan tak ada saudara, aku memutuskan untuk balik ke kampung. Tapi untungnya, kawan lamaku yang ternyata tahu tujuanku ke Jakarta, dia menawariku untuk memasukkan lamaran di salah satu gedung bioskop. Awalnya aku ragu mau menerima tawarannya, karena yang mereka cari adalah OB. Tapi setelah aku pertimbangkan, ya aku terima. Toh siapa tahu nanti ada lowongan kerja lain. Ya hitung-hitung batu loncatan lah, pikirku dalam hati. Setelah aku datang dan menyerahkan dokumen lamaran, ternyata mereka buru-buru. Tanpa wawancara, aku langsung diterima jadi OB. Hari pertama aku kerja, aku bertemu sama Mas Amir. Dia ini orangnya baik dan juga OB di bioskop ini. Aku merasa agak aneh, soalnya kalau dilihat dari segi arsitekturnya, ada beberapa plafon yang tampak sudah mau rusak. Aku sempat membatin, kok gini amat ya? Apalagi pengunjung yang datang bisa dihitung pakai jari. Ini aneh sih menurutku, tapi mau gimana lagi? Daripada aku gak dapet kerja. Mas Amir pun langsung mengajak untuk berkeliling. Dia juga memberitahu semua ruangan dan lorong yang nantinya perlu dibersihkan. Sampailah aku dan Mas Amir di depan sebuah ruangan. Katanya sih gudang tua. "Oh iya Gus, untuk ruangan ini gak usah dibersihkan ya, biarin aja," kata Mas Amir. "Loh, emangnya gudangnya kenapa Mas?" Aku bertanya karena penasaran. "Ada tulisannya dilarang masuk. Pokoknya gak boleh masuk daripada kamu kena SP sama si bos," jawab Mas Amir. "Gus, inget ya, apapun yang terjadi jangan sampai kamu masuk," sambung Mas Amir menjelaskan sekali lagi. Ya karena itu aku jadi penasaran. Sebenarnya isi dalam gedung itu ada apa? Kok sampai seluruh karyawan tidak boleh masuk? Dan akan terjawab nanti. Setelah selesai instruksi, aku langsung memulai pekerjaan. Dimulai dari toilet, ruangan bioskop,
hingga lorong-lorong. Ternyata aku kurang bersih. Aku tiba-tiba dimarahi oleh Pak Manajer karena ada beberapa titik yang masih kotor. Tanpa perintah kedua, aku langsung membersihkannya, takut kalau gajiku dipotong atau dipecat. Singkatnya, beberapa hari kemudian, malam itu diguyur hujan deras karena aku masih ada tanggung pekerjaan. Jadi terpaksa aku selesaikan dulu. Padahal bioskop ini tidak begitu ramai, tapi kenapa kotornya kayak seolah-olah banyak pengunjung? Aneh. Sebenarnya aku tidak sendiri. Ada satpam, tapi dia jaga di luar. Pas aku lagi ngepel di lorong, kok seperti ada genangan air yang mengalir. Aku cek ke sana untuk aku bersihkan, tapi nggak hilang-hilang airnya. Hampir 1 jam kalau nggak salah, tapi tetap aja tidak bisa bersih. Jadi semacam kayak ada kebocoran. Karena penasaran, aku ikuti aliran air itu. Sampailah aku di depan gudang lama yang gak boleh dimasuki. Ternyata kebocoran ada di dalam gudang. Aku bingung, mau aku selesaikan sumber masalahnya atau aku biarkan saja. Masalahnya, aku harus masuk dan kemarin Mas Amir sudah memperingatkan untuk jangan masuk. Tapi kalau besok pagi Pak Bos tahu, bisa-bisa aku kena marah lagi. Ya sudah. Akhirnya aku nekat untuk masuk, dan ini ternyata keputusanku yang salah. Pas pintu terbuka, ruangan benar-benar gelap dan terasa banget kalau ruangan ini kotor. Kelihatan dari debunya yang tebal dan lembab. Aku pikir sepertinya gudang ini memang tidak pernah dibersihkan, dan malam ini aku adalah orang yang pertama berani masuk. Aku nyalakan senter untuk melihat ke sekeliling. Pas di dalam ruangan, aku juga merasa kalau aku di sini tidak sendirian, semacam kayak ada seorang yang memperhatikanku. Tapi aku belum tahu posisinya di mana. Tapi aku masih bodoh amat. Niatku masuk ke sini hanya untuk memperbaiki kebocoran. Akhirnya, setelah berputar-putar ruangan, aku menemukan sumber masalahnya. Dengan alat seadanya, aku coba untuk memperbaiki. Dan syukurnya cepat teratasi. Nah, ini adalah kejadian yang bikin aku merinding. Pas aku dalam posisi jongkok lagi benerin, tiba-tiba aku merasa ada yang menyentuh pundakku. Refleks aku noleh ke belakang sambil mengarahkan senter ke sana. Tapi anehnya tak ada apapun dan siapapun. Sudah harap-harap cemas, takut kalau aku ketahuan masuk ke ruangan ini. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan ini. Belum juga tenang karena sentuhan. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara bisikan. Aku refleks noleh lagi ke belakang dan mengarahkan senter. Dan masih sama, kosong, tak ada siapapun. Tanganku gemetaran sampai senter yang aku gigit bisa terjatuh. Dan tidak lama, aku selesai menambal pipa yang bocor tadi. Pas aku mau berbalik dan keluar, mendadak aku mencium aroma yang benar-benar gak enak, kayak bau bangkai, dan itu membuatku tambah gelisah. Semakin gelisah, semakin membuat kakiku berat untuk melangkah, seperti aku sedang menyeret sesuatu yang aku sendiri tidak tahu itu apa. Dengan sisa-sisa keberanian, akhirnya aku berhasil sampai pada kenok pintu gudang. Aku berhasil keluar. Tapi sebelum aku menutup pintu, aku ingin memastikan kalau di dalam tidak ada apa-apa. Aku arahkan senter ke kanan dan ke kiri masih aman. Tapi ketika senter terarah tepat di depan sana, aku jelas banget melihat ada sepasang kaki pucat. Dan entah kenapa, seperti ada hawa lain untuk aku terus mengarahkan senter itu ke atas. Semakin ke atas, aku bisa melihat tubuh dari sosok perempuan itu. Hingga tepat di wajahnya, dia tersenyum menyeringai. Dan di akhir cerita, dia tertawa terbahak-bahak. Sontak membuatku buru-buru menutup pintu. Aku benar-benar syok dan ketakutan. Saat itu juga, aku putuskan untuk segera pulang. Keesokan harinya, semua tampak normal. Aku berpura-pura seperti tak ada hal aneh yang terjadi.
Walaupun dalam hati, aku benar-benar ketakutan kalau sampai ada yang tahu jika aku masuk ke gudang itu. Seperti biasa, aku melakukan aktivitasku sebagai OB, sampai akhirnya Mas Amir menemuiku menanyakan sesuatu. "Gus, lu tahu gak alat-alat kebersihan pada kemana? Kok ada yang hilang ya?" tanya Mas Amir. "Waduh, saya gak tahu Mas. Perasaan semalam udah aku balikin ke tempatnya." Aku menjawab sekenanya, tapi di sisi lain, aku juga benar-benar tidak tahu. "Ya udah kalau gitu, bantu gua nyari ya Gus," ajak Mas Amir. Dan ketika aku dan Mas Amir mencari di setiap ruangan, di sana tidak ada satupun alat yang tertinggal. Hanya ada satu ruangan yang belum kita cek, dan itu mengarah pada ruangan terlarang. "Masa iya Gus di dalam?" tanya Mas Amir. "Waduh, saya nggak tahu Mas. Apa mau coba cek ke dalam?" Aku balik bertanya. "Wah jangan deh, udahlah biarin aja," kata Mas Amir. Tapi pada akhirnya aku dan Mas Amir mengabaikan ruangan itu dan memutuskan untuk membersihkan dengan peralatan seadanya. Hari itu berlalu tanpa ada yang aneh, hingga waktunya aku pulang. Keesokan harinya, tepatnya di malam hari, terjadi keributan antara pengunjung dan karyawan yang jaga di bagian kafe. Karena aku juga penasaran, akhirnya aku menanyakan pada salah satu pengunjung yang saat itu sedang mengantri. "Misi Mas, ada apa ya kok ribut-ribut?" "Ini Mas, masa kita beli popcorn dikasih yang basi?" "Hah? Basi Mas?" "Iya Mas, ini coba cium baunya." Dan benar saja, ketika aku mencium bau dari popcorn itu, kalau kalian tahu, baunya tuh semacam jagung rebus yang sudah basi. Bener-bener gak enak sama sekali. "Wah iya nih Mas, basi banget." "Ya udah Mas, maaf malah kepo. Saya lanjut kerja dulu ya," sambungku berpura-pura takut kalau nanti aku kena komplain dan disuruh ganti rugi. Dan untungnya malam itu bisa teratasi. Pak Bos bertanggung jawab atas insiden makanan basi ini. Yang jadi masalahnya, seusai bioskop tutup, semua karyawan termasuk aku dipanggil untuk menghadap ke ruangan Pak Bos. Aku dan beberapa karyawan lain diinterogasi, dan memang kami semua benar-benar tidak tahu. Sedangkan salah satu karyawan, sebut saja namanya Mbak Rini, dia yang saat itu juga di bagian kafe, katanya pas ditanya sama Pak Bos, dia juga tidak tahu kenapa bisa basi seperti itu. Padahal itu baru dibuat setelah ada drama kecil di ruangan Pak Bos. Kami semua akhirnya membubarkan diri dan pulang. Singkatnya, beberapa hari kemudian, keanehan dan kejanggalan mulai tampak. Para pengunjung bioskop yang sedang menonton film, mereka diganggu oleh sosok perempuan dengan wajah pucat. Katanya ada yang melihat sosok perempuan sedang berjalan melewati penonton. Tapi ketika ditengok di sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Terus kadang ada sosok perempuan berdiri diam di bawah layar bioskop dan menatap mereka yang sedang menonton. Beberapa kali juga ada yang bilang, katanya ada suara tangisan dan teriakan saat menonton. Ya, aku pikir mungkin itu suara dari filmnya. Aku masih berpikir positif, soalnya aku kerja di sana. Dan ternyata dari katanya itu aku mengalami sendiri. Dan ini kejadian yang kedua kalinya ketika aku sedang membersihkan cermin di toilet. Tiba-tiba aku mendengar ada suara perempuan menangis. Suaranya itu lirih, tapi menyayat hati, semacam tangisan kesedihan. Ya, aku kaget karena aku lagi bersih-bersih di toilet pria, kok ada suara perempuan. Aku cek satu-satu bilik kamar mandi dan semuanya kosong, alias tidak ada orang. Semakin kesini suaranya semakin keras. Aku mulai merinding, soalnya itu udah mulai larut malam. Pas pikiranku kacau, tiba-tiba aku melihat dari pantulan cermin ada sosok perempuan yang sama ketika di gudang kemarin malam.
Dia menatapku sambil meminta tolong. Tolong, tolong saya. Dengan jurus 1000 langkah, aku berlari menuju ruangan ganti dan cepat-cepat segera pulang. 1 bulan kemudian, semua tampak normal. Aku pun juga tenang karena sudah tidak diganggu lagi. Tapi, malam itu menjadi malam paling mencekam dari malam sebelumnya. Sebut saja namanya Mas Andi. Malam itu dia tiba-tiba jadi aneh. Sikapnya tidak seperti biasanya. Tepatnya, ketika aku dan Mas Andi ini lagi duduk di pantry, dia tiba-tiba jalan tanpa sadar dan mengarah ke ruangan atau gudang terlarang itu. Awalnya aku abaikan, tapi kok semakin aneh orangnya. Aku panggil berkali-kali, dia tidak merespon sama sekali. Aku ikuti dia sampai berhenti di depan gudang terlarang itu. Mas Andi cuma berdiri diam saja di sana. Mas Andi. Aku masih mencoba memanggil, tapi dia hanya diam. Mas, gak boleh masuk loh mas, kataku lagi, masih berusaha menyadarkan. Tapi tak lama kemudian dia masuk ke ruangan dan dengan cepat dia tiba-tiba berontak. Aku lihat sendiri kalau Mas Andi ini tiba-tiba melayang, tapi sambil megang lehernya. Jadi kayak dia lagi menahan sesuatu di lehernya. Istilahnya kayak lagi dicekik gitulah, tapi gak tahu sama siapa. Soalnya aku gak lihat ada orang selain aku dan Mas Andi. Semakin lama dia semakin berontak kesakitan. Sontak aku langsung teriak kencang banget untuk minta pertolongan. Dan gak lama Mas Amir dan beberapa karyawan lain datang. Aku, Mas Amir, dan yang lainnya berusaha untuk menarik keluar Mas Andi. Tapi seolah tubuh Mas Andi ini ada yang menahannya. Sekuat tenaga kami berlima menarik, tapi benar-benar susah. Seolah ada energi kuat yang menahannya, sampai kami semua ngos-ngosan kehabisan tenaga. Mas Andi yang tidak habis akal, dia meminta salah satu dari kami untuk meminta bantuan lagi. Tapi sayang, sebelum ada bantuan datang, Mas Andi duluan meninggal. Dan malam kami semua dipanggil Pak Bos untuk diinterogasi lagi. Yang membuat aku terkejut, apa hubungan kematian Mas Andi dengan gudang terlarang itu? Pasalnya, Pak Bos menanggapi kalau kematian Mas Andi ini ada sangkut pautnya dengan pemasukan bioskop yang berkurang drastis. Lah, maksudnya apa? Apa hubungannya? Dalam hati aku juga sedikit kesal. Lalu Pak Bos menanyakan semua karyawan yang ada di ruangannya. Sekarang jujur, siapa yang sudah berani membuka ruangan itu? Awalnya kita semua diam saja, gak ada yang menjawab. Tapi setelah Pak Bos memutar rekaman CCTV, ya apa boleh buat, aku ketahuan. Otomatis semua karyawan yang ada di situ menoleh ke arahku semua. Tatapan mereka benar-benar mengintimidasi dan seolah tak percaya. Kan sudah diperingatkan, jangan dibuka. Kenapa kamu berani? Pelan dan tegas tapi beramarah. Maaf Pak, kemarin malam saya lihat ada genangan air, tapi pas saya bersihkan tak kunjung bersih. Akhirnya saya ikutin aliran itu dan mengarah ke dalam ruangan itu Pak. Saya takut kalau tidak saya bersihkan saya bakal kena marah. Sekali lagi saya minta maaf Pak, jawabku sambil gemetaran. Namanya Mary. Dia difitnah selingkuh, kemudian dibunuh oleh pacarnya di bioskop ini. Arwah Mary gentayangan dan ingin balas dendam dengan mengacaukan bioskop saya. Itu karena dulu kasusnya ditutup. Kata Pak Bos menceritakan kejadian puluhan tahun silam. Dan dari kejadian itu, Pak Bos memanggil seorang dukun untuk menyegel arwah Mary itu di dalam gudang. Makanya, sampai sekarang, gudang itu tidak boleh dimasuki. Tapi sekarang, aku yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Dan akhirnya, Pak Bos memutuskan untuk memanggil si dukun lagi. Kalau dilihat dari kejadian kematian Mas Andi, bisa aku pastikan kalau dendam amarah Mary itu begitu besar. Pasalnya,
Dia tidak pandang bulu untuk membunuh orang lain yang mencoba menghalangi. Seperti halnya malam itu, si dukun membutuhkan bantuan sebanyak mungkin karena kekuatan dendam Mary itu begitu besar. Malam itu langsung diadakan ritual. Kami para karyawan bioskop mau tidak mau harus membantu si dukun. Karena seperti yang Pak Bos sampaikan tadi, kalau sampai ini tidak teratasi, nyawa semua karyawan bakal ikut terancam. Sebut saja si dukun ini, Mbah Rijan. Beliau meminta kami untuk membawa botol khusus yang sudah beliau siapkan. Awalnya aku masih bingung untuk apa botol ini, tapi setelah dijelaskan, aku baru paham. Ternyata untuk menangkap arwah Mary, aku sedikit terkekeh kecil. Kayak tuyul dan bakyul, kataku. Berkali-kali aku mencoba, tapi susahnya minta ampun. Sampai Mbah Rijan meminta untuk berpencar, berharap bisa menangkap kalau si hantu Mary ini berpindah tempat. Namun, bukannya berhasil, justru itu malah membuat Mary marah dan membuat teman-temanku terbunuh satu persatu. Aku benar-benar buntu saat itu, dan ketika si Mary datang mendekat, aku pura-pura pingsan. Dengan kecerdikanku ini, aku berhasil menangkap Mary masuk ke dalam botol. "Mbah!" teriakku memanggil Mbah Rijan. Sontak, beliau langsung buru-buru lari ke arahku. Tapi, ketika aku menahan tutup botol, tanganku tiba-tiba saja kemanasan dan melepuh. Tak lama, Mbah Rijan langsung menyambar botol yang aku pegang ini dan langsung membacakan sebuah mantra. Dan itu benar-benar ajaib. Botol yang awalnya meronta-ronta tiba-tiba saja diam, dan akhirnya Mbah Rijan berhasil menyegel hantu Mary di dalam botol. 1 bulan berjalan, suasana bioskop kembali seperti semula, tanpa keanehan dan gangguan. Sudah terlalu banyak pengalaman seram di tempat itu, dan Agus tidak mau mengulang untuk yang kedua kalinya. Bulan itu Agus memutuskan untuk mengundurkan diri. Selang beberapa tahun kemudian, Agus mendapat kabar kalau bioskop tempat ia bekerja dulu pernah direnovasi, namun tak berselang lama bangkrut dan tutup. Entah kenapa, Agus tidak mau tahu. Mungkin cerita tentang insiden itu sudah menyebar ke kalangan masyarakat. Jadi mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk mengunjungi bioskop tersebut. Itu baru terkaan semata. Tapi entah benar atau tidak, wallahu a'lam. Sekarang bioskop itu kosong tanpa penghuni. Selesai.